Sahabat Jalan Makrifat, selamat datang kembali di ruang renungan kita hari ini. Sebuah tempat di mana kita mencoba untuk melambatkan langkah, menghela napas sejenak, dan melihat lebih dalam ke dalam relung jiwa kita sendiri. Pernahkah kamu merasa seolah-olah suaramu hanya memantul di dinding langit saat kamu sudah bersujud sampai dahi terasa penat? Saat kamu sudah menengadahkan tangan sampai lenganmu terasa lunglai, dan saat kamu sudah menangis di sepertiga malam mengadu dengan kalimat yang paling jujur yang pernah kamu susun. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, keadaanmu masih saja sama. Masalahmu belum beranjak, dan keinginanmu masih menjadi mimpi yang menggantung di awan. Mungkin di dalam hati kecilmu mulai muncul bisikan yang menakutkan. Kamu mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar? Apakah ada yang salah dengan caraku meminta? Atau apakah aku memang tidak layak untuk dikabulkan? Sahabatku, di Jalan Makrifat ini kita tidak akan sekadar membahas tentang teknik berdoa. Kita akan menyelam lebih dalam ke dalam samudera rahasia ilahi. Kita akan membongkar tirai yang menutupi pandanganmu, agar kamu mengerti bahwa di balik diamnya, Tuhan ada pekerjaan besar yang sedang berlangsung untukmu. Hari ini mari kita bicarakan rahasia besar itu. Rahasia mengapa doamu seolah tertunda, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam malakut saat kamu merasa diabaikan. Dengarkan ini dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Karena mungkin saja jawaban yang kamu cari selama ini ada di dalam kalimat-kalimat yang sebentar lagi akan kamu dengar. Seringkali kesalahan pertama kita adalah menganggap doa sebagai surat pesanan. Kita merasa bahwa saat kita sudah berdoa, maka Tuhan berkewajiban untuk mengirimkan barang pesanan itu tepat waktu sesuai keinginan kita. Padahal kamu harus menyadari satu hal yang sangat mendasar. Doa adalah intisari dari ibadah. Ketika kamu berdoa, kamu sebenarnya sedang mengakui kehambaanmu. Kamu sedang menyatakan bahwa kamu lemah, kamu terbatas, dan kamu butuh sandaran. Di saat itulah, derajatmu sebagai manusia sedang diangkat. Jadi ketika doamu belum dikabulkan secara nyata dalam bentuk materi, sebenarnya kamu sudah mendapatkan pahala dan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Bayangkan jika setiap keinginanmu langsung dikabulkan saat itu juga. Mungkin kamu akan merasa hebat. Kamu akan merasa bahwa kamu punya kontrol atas dunia ini. Kamu mungkin akan lupa cara bersujud dengan tulus. Penundaan itu adalah cara Tuhan menjagamu agar tetap berada di pintunya. Dia rindu mendengar rintihanmu. Dia rindu melihatmu datang kembali di malam-malam yang sunyi. Kamu ingin sekarang, tapi Tuhan tahu nanti. Kamu melihat dengan mikroskop, tapi Tuhan melihat dengan teleskop. Pandanganmu terbatas pada apa yang ada di depan mata, sedangkan Dia melihat hingga akhir hayatmu, bahkan hingga ke kehidupan setelah ini. Ada sebuah rahasia yang jarang kita sadari. Sesuatu yang kamu anggap baik untukmu saat ini, bisa jadi adalah racun yang akan menghancurkanmu di masa depan. Pernahkah kamu memperhatikan seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh karena tidak diizinkan orang tuanya bermain pisau yang berkilauan? Bagi sang anak pisau itu indah dan menarik. Dia merasa orang tuanya jahat karena tidak memberikan apa yang dia inginkan. Namun sang orang tua tahu bahwa jika pisau itu diberikan sang anak akan terluka. Begitu juga dengan doamu. Mungkin kamu meminta jabatan itu. Mungkin kamu meminta orang itu menjadi pasanganmu. Atau mungkin kamu meminta kekayaan yang melimpah saat ini juga. Tapi Tuhan melihat jika jabatan itu diberikan sekarang, kamu akan menjadi sombong dan lupa daratan. Jika orang itu menjadi pasanganmu, dia mungkin akan membawamu jauh dari jalan hidayah. Penundaan doa bukanlah penolakan. Penundaan adalah perlindungan. Sekarang, mari kita bicara jujur pada diri sendiri. Kadang, saluran doa kita tersumbat. Ibarat pipa air yang ingin mengalirkan air jernih, namun di dalamnya banyak sampah dan kerak yang menghalangi.
Coba kamu periksa kembali, bagaimana dengan makanan yang masuk ke tubuhmu? Apakah ada harta yang bukan hakmu di sana? Bagaimana dengan hubunganmu sesama manusia? Apakah ada hati yang terluka karena lisanmu dan belum kamu mintakan maaf? Kadang Tuhan menunda doa agar kita melakukan evaluasi diri. Dia ingin kita bersih dulu sebelum menerima anugerah besar. Dia ingin bejana hatimu cukup kuat untuk menampung berkah yang akan dicurahkan. Jika bejanamu retak oleh maksiat yang belum ditaubati, maka berkas tinggi gunung pun akan bocor dan sia-sia. Satu hal yang harus kamu yakini dalam hatimu, bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kata yang keluar dari bibirmu yang tulus dicatat dan dijawab dengan 3 cara. Pertama, langsung dikabulkan sesuai permintaanmu. Kedua, ditunda hingga waktu yang tepat atau digunakan untuk menolak bala yang seharusnya menimpamu. Ketiga, disimpan sebagai simpanan kemuliaan di akhirat nanti. Mungkin di dunia kamu merasa doamu gagal, tapi nanti di hari perhitungan kamu akan melihat gunung-gunung pahala yang tidak kamu kenali asalnya. Lalu malaikat akan berkata bahwa ini adalah doa-doamu di dunia yang dulu tidak dikabulkan, maka hari ini ia menjelma menjadi kemuliaan bagimu. Saat itu terjadi, kamu mungkin akan berharap seandainya dulu di dunia tidak ada satupun doamu yang dikabulkan langsung, agar hari ini kamu mendapatkan lebih banyak kemuliaan di sini. Apakah kamu pernah berpikir bahwa mungkin saja Tuhan sengaja membiarkanmu berada dalam kesulitan sedikit lebih lama, karena Dia ingin melihat seberapa jauh kamu mempercayainya? Keyakinan sejati bukan diukur saat semua keinginanmu terpenuhi, tapi keyakinan sejati diuji saat dunia terasa sempit dan pintu-pintu tampak tertutup rapat. Disitulah letak makrifat, sebuah pengetahuan mendalam bahwa apapun yang terjadi, kamu berada dalam dekapan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah putus. Kamu mungkin merasa ditinggalkan, tapi sebenarnya kamu sedang dipeluk erat melalui ujian ini. Mari kita merenung kembali. Jika hari ini semua doamu dikabulkan tanpa jeda, apakah kamu masih akan bangun di tengah malam untuk mengadu? Apakah kamu masih akan merasakan manisnya air mata saat bersujud? Ada kelezatan dalam rintihan doa yang tidak akan pernah dirasakan oleh mereka yang hidupnya selalu mulus tanpa hambatan. Tuhan memberikanmu rasa lapar akan jawaban, agar kamu terus mencarinya, agar kamu terus mendekat, dan agar kamu tidak pernah merasa cukup hanya dengan dunia. Mungkin rahasia terbesar dari doa yang tidak kunjung dikabulkan adalah karena Tuhan ingin memberikan dirinya sendiri padamu. Dia tidak ingin kamu hanya mencintai pemberiannya, tapi Dia ingin kamu mencintai Sang Pemberi. Jika doa langsung dikabulkan, seringkali kita justru sibuk dengan nikmat itu dan melupakan Tuhan yang memberikannya. Tapi dalam penantian, dalam kesabaran, dan dalam ketidaktahuan, kamu dipaksa untuk terus menggantungkan harapan hanya kepadanya. Dan itulah puncak dari segala pencapaian seorang hamba, yaitu ketika dia sudah merasa cukup dengan Tuhan, bahkan sebelum permintaannya dikabulkan. Sahabatku, jadilah pribadi yang tenang dalam menanti. Jangan bandingkan garis hidupmu dengan garis hidup orang lain. Jika orang lain sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sedangkan kamu belum, itu bukan berarti Tuhan pilih kasih. Setiap pohon memiliki musim berbuah yang berbeda, dan setiap jiwa memiliki waktu kematangannya masing-masing. Teruslah mengetuk pintu langit dengan penuh adab. Jangan menuntut, jangan menggerutu, tapi mintalah dengan kerendahan hati yang paling dalam. Katakanlah pada dirimu sendiri bahwa wahai jiwa yang tenang, bersabarlah, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa setiap detik kesabaranmu adalah penggugur dosa. Setiap hembusan napasmu yang berat, karena menahan beban adalah tasbih yang sangat dicintai olehnya. Tidak ada yang terbuang percuma, tidak ada rasa sakit yang tidak ada imbalannya. Percayalah, saat waktunya tiba nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum.
Kamu akan berkata pada dirimu sendiri bahwa, oh ternyata, ini alasannya, mengapa dulu permintaanku ditunda. Ternyata, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih indah. Jauh lebih megah, dan jauh lebih sempurna dari apa yang pernah aku bayangkan. Teruslah melangkah, teruslah berdoa, dan teruslah berbaik sangka. Jalan makrifat adalah jalan menuju cahaya. Dan cahaya itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang hatinya tetap terang, meski berada di kegelapan penantian. Jangan biarkan putus asa memadamkan pelita di hatimu. Ingatlah bahwa matahari tidak pernah terlambat terbit, dan musim semi selalu datang setelah musim dingin yang paling menggigit. Begitu juga dengan keajaiban dalam hidupmu. Ia sedang dalam perjalanan menuju ke arahmu. Apakah kamu sudah siap menerima kejutan dari Tuhan? Seringkali, ketika kita sudah mulai ikhlas, ketika kita sudah mulai melepaskan keterikatan pada hasil, disitulah pintu keberkahan terbuka lebar. Keikhlasan adalah magnet bagi keajaiban. Jadi mulai sekarang ubahlah fokusmu. Jangan hanya fokus pada apa yang belum kamu miliki, tapi fokuslah pada betapa banyaknya nikmat yang sudah kamu terima, meski kamu tidak memintanya. Fokuslah pada detak jantungmu, pada napasmu, dan pada kesempatan untuk tetap hidup hari ini. Mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa setiap keinginan yang belum terwujud adalah sebuah tabungan kasih sayang. Jika hari ini kamu meminta setetes air namun Tuhan belum memberikannya, mungkin Dia sedang menyiapkan sebuah telaga untukmu. Jika hari ini kamu meminta sebuah lilin, namun keadaan tetap gelap, mungkin Dia sedang menuntunmu menuju matahari yang abadi. Jangan pernah merasa lelah untuk berharap, karena berharap kepada Tuhan adalah satu-satunya harapan yang tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan yang sia-sia. Kehidupan ini adalah rangkaian rahasia yang terungkap seiring berjalannya waktu. Dan doa adalah kunci yang menghubungkan hatimu dengan kehendak langit. Teruslah mengasah kunci itu dengan ketulusan. Jangan biarkan ia berkarat oleh keraguan. Setiap kali kamu merasa doamu belum terjawab, katakanlah di dalam hatimu bahwa aku percaya pada rencanamu lebih dari aku percaya pada keinginanku sendiri. Kalimat itulah yang akan memberikanmu ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Sahabatku, tetaplah yakin, karena rahasia sebenarnya bukan pada apa yang kamu dapatkan, tapi pada bagaimana hatimu merespon apa yang belum kamu dapatkan. Itulah kunci makrifat yang sesungguhnya. Selamat merenung, selamat berdialog dengan Tuhanmu, dan biarkan keajaibannya bekerja dengan cara yang paling unik untukmu. Terima kasih sudah menemani perjalanan batin di jalan makrifat hari ini. Kamu adalah jiwa yang kuat, kamu adalah hamba yang dicintai, dan kamu tidak pernah berjalan sendirian. Tetaplah dalam kedamaian, tetaplah dalam harapan, dan sampai jumpa di renungan selanjutnya. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai setiap langkahmu.